dampak pada kita sebagai manusia pasti adalah masalah nutrisi. Kalau misalnya cacingnya itu nyebar ke bagian saraf atau nembus ke jaringan otak, itu juga bisa Untuk mengetahui cacingannya itu ada pemeriksaan lebih lanjut, dok. cara itu nanti. Kalau misalnya hasilnya udah diberikan ke lab itu rilis hasilnya. Ada nggak obat yang mungkin bisa digunakan oleh masyarakat terlebih dahulu sebelum Halo Healthy People, kembali lagi di MP Talk Podcast by Medica Plaza bersama dengan saya Dr. Ezra. Life is great. Kita hari ini ditemani oleh narasumber kita, Dr. Radit. Kita sapa dulu ya. Halo Dr. Radit, bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Hai juga Dr. Ezra, alhamdulillah sehat. Dr. Ezra sehat? Sehat juga dong, Dok. Harus ya. Dok, hari ini kita mau bahas tentang cacingan nih, Dok. Karena beberapa waktu lalu Kemenkes Indonesia merilis fakta mengejutkan, yakni 24% dari penduduk dunia atau 1,5 miliar penduduk dunia itu mengalami yang namanya kecacingan, Dok. Dan sebagian besarnya anak-anak, Dok. Dan di Indonesia sendiri itu dia lumayan tinggi, Dok, mencapai 28%, Dok. Nah, sebelum kita bahas, Dok, mungkin apa itu kecacingan, Dok, dan apa gejala dari kecacingan, Dok? Cukup tinggi juga ya, 28% ya di Indonesia, cukup tinggi ya. Jadi kalau mau ngomong masalah kecacingan atau awamnya itu adalah cacingan, sebenarnya kurang lebih sama ya, cuma beda tata bahasa aja. Kalau kecacingan dari kata ke ada tambahan ke, berarti ketidaksengajaan atau ketidakinginan untuk cacingan sebenarnya kan. Jadi kalau misal ngomong kecacingan atau cacingan sama-sama no isu sebenarnya, dua-duanya bisa dipakai ya. Cuman biasanya biar singkat aja kita ngomong cacingan, gak ada masalah ya. Jadi, nah kalau misal ngomong masalah cacingan itu adalah investasi cacing dalam tubuh kita manusia ataupun makhluk hidup ya, baik itu kita manusia ataupun hewan peliharaan ataupun hewan yang lainnya. Nah, yang sebenarnya harusnya nggak ada si cacing itu, dan dengan catatan cacing yang diinvestasikan ke badan kita itulah yang sifatnya parasitik ya, bukan cacing lain yang sifatnya memang parasit yang mengambil makanan dari tubuh kita itu ya, kurang lebih seperti itu sih. Untuk penyakit cacingan ini apakah hanya satu jenis cacingan aja atau bisa lebih gitu, Dok? Dan bagaimana kita bisa mengetahui jenis cacingan apa yang terjadi pada kita gitu? Oh iya, ini menarik nih. Soalnya kalau ngomong masalah cacingan atau kecacingan memang faktanya bisa multiple atau lebih dari satu jenis cacing. Karena cacing itu kan ada banyak banget ya, terutama yang sifatnya parasit. Cuman make sure ya kalau misalnya kadang di orang awam tuh kadang masih mikir kalau cacing tanah itu juga bisa kita masuk tubuh kita gitu ya. Nah, itu harus dilurusin dulu ya. Jadi yang masuk, yang menginvestasi, yang menimbulkan penyakit yang kita hari ini bahas adalah jenis cacing yang sifatnya parasitik tadi ya. Yang sifatnya adalah dia hidup yang nggak bisa hidup tanpa ada inangnya atau mengambil nutrisi dari inangnya. Bukan kayak misalnya cacing tanah yang sebenarnya dia bisa hidup di luar bebas gitu ya. Gak ada masalah. Jadi itu tadi. Bisa multiple, Dok, bisa multiple. Jadi nggak cuma satu jenis cacing. Makanya kadang kalau misalnya orang kecacingan atau cacingan itu kadang gejalanya itu macam-macam, beda-beda, bergantung dari jenis cacingnya ya. Ada cacing yang sifatnya kalau misalnya menimbulkan gejala perutnya kembung, nggak enak, kemudian ada BAB-nya berdarah atau kencingnya bisa berdarah, batuk, itu juga bisa bikin gejala cacingan, bahkan beda spesies itu ya. Jadi kalau misalnya ngomong masalah bisa nggak sih satu jenis cacing lebih dari itu yang menginvestasi manusia atau kita, bisa banget, bisa sebenarnya, no isu sebenarnya, itu pasti bisa seperti itu, tergantung dari gejalanya. Cuman make sure aja gini, Dok, kalau misal kita pengen tahu kira-kira jenis cacing apa yang kita kena ya, itu nggak bisa karena secara gejala itu terlalu banyak bentukannya. Nah, untuk mengetahui memang harus ada pemeriksaan khusus untuk itu, kurang lebih begitu. Jadi harus ada pemeriksaan khusus betul, ya, Dok? Betul. Dan tadi dokter mengatakan ini merupakan suatu parasit gitu ya, Dok ya. Dan apa, Dok, kira-kira pengaruh dari cacingan ini terhadap kesehatan? Nah, kalau ngomong tadi udah ngomong parasit ya. Jadi parasit adalah mikroorganisme atau satu organisme ya, organisme ya, bukan mikro ya, beda lagi ya. Organisme yang mengambil nutrisi dari inangnya. Jadi yang pertama pasti adalah keluhan yang dampak pada kita sebagai manusia pasti adalah masalah nutrisi. Ya, ada malnutrisi pada orang-orang atau
masyarakat atau makhluk hidup yang terinvestasi dari parasit cacing ini. Yang pertama, malnutrisi ya. Malnutrisi ada banyak ya, baik itu bisa gejalanya seperti lemah, letih, lesu, kemudian juga semakin lama semakin kurus gitu ya, kelihatan dari fisiknya juga sayu, kemudian mukanya tampak tua, kadang beberapa case bahkan badannya kecil tapi perutnya buncit. Nah, itu jadi nutrisi udah hilang tapi jumlah cacingnya makin banyak di perut. Nah, jadi yang pertama adalah malnutrisi, ya. Nutrisinya kurang karena ya diambil cacingnya itu rebutan kita. Ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ngeliat dari perkembangan cacingnya itu ya hidupnya di perut di kita dalam tubuh kita yang normalnya nggak ada ya harusnya ya bertelur, berkembang biak. Kadang itu juga eh, nyebar dia, nggak cuma di pencernaan doang. Kalau misalnya nyebar ke paru-paru itu bisa gejalanya kayak batuk, kayak asma gitu ya. Jadi kalau misalnya batuk menahun itu bisa jadi terjadi kecacingan. Kemudian juga reaksi alergi. Ya kan normalnya cacing itu nggak ada di tubuh kita kan. Jadi reaksi alergi itu wajar. Muncul kayak ruam-ruam atau gatal-gatal di badan. Kayak misalnya beberapa cacing yang terkenal nih ya, cacing bulu misalnya tuh ya, yang gatalnya itu di bagian mohon maaf anus pada malam hari itu juga salah satu gejalanya ya. Jadi banyak macamnya gejala dampaknya. Jadi selain masalah pencernaan, kemudian masalah alergi tadi yang variatif sifatnya, kemudian juga kalau misalnya cacingnya itu nyebar ke bagian saraf atau nembus ke jaringan otak, itu juga bisa mengakibatkan penurunan fungsi dari saraf kita. Jadi kalau misalnya dibiarkan panjang ini lumayan cukup serius sebenarnya. Kalau nggak segera diobati seperti itu. Banyak sih, banyak banget kurang lebih. Tapi kurang lebih seperti itu ya, secara general. Oke. Oh iya, satu lagi. Kalau misalnya ini kita nggak ngebahas cacing filariasis ya, yang cacing kaki gajah. Tapi kalau misalnya ngomong masalah pencernaan itu nggak di situ. Cuman itu bisa juga kalau misalnya ngomong masalah cacing kaki gajah itu bisa juga terjadi juga ya, karena dia nempel di pembuluh darah, di jaringan KGB itu masih aku lupa. Kelenjar Kelenjar getah getah bening. bening ya, Nah, itu yang bikin bengkak. Nah, itu juga. Tapi kita saat ini masalahnya ngomongin Kemenkes kan untuk targetnya adalah masalah stunting ya. Jadi kita hari ini nggak ngebahas itu dulu. Nah, Dok, untuk usia yang paling rentan itu usia berapa sih, Dok? Gitu. Oke. Yang paling rentan terkena penyakit Usia cacingan. paling rentan sebenarnya ini variatif banget ya. Aku juga nggak bisa nebak harus di umur berapa. Apakah banyak lebih ke anak-anak atau ke dewasa atau ke orang tua. Cuman, tapi karena semuanya sebenarnya bisa terinfeksi atau investasi cacing ini semua umur tuh bisa gitu ya. Cuman kalau kita ngebahas masalah dari pola hidup ya atau lifestyle dari tiap individu umurnya tersebut ya, memang anak-anak memang kalau misalnya masalah personal hygiene atau kebersihan pribadinya emang itu lebih kurang dibandingkan dengan orang dewasa pastinya kan, karena juga masih anak-anak, masih belum paham kayak misalnya cuci tangan sebelum makan atau kemudian juga menghindari daerah-daerah yang mainnya di tempat kotor tanpa alat pelindung diri gitu kan. Kalau kita manusia dewasa harusnya udah paham kan, kayak misalnya kita kerja di tempat yang kotor biasanya kita pakai sarung tangan atau enggak pakai sepatu khusus gitu kan. Tapi kalau anak-anak kadang main kita nggak tahu dia main di mana, pakai apakah main tanah bersama temennya, kemudian apakah berenang di air tawar tanpa dipikir terlebih dahulu gitu kan. Kita nggak ngerti, terutama masalah personal hygiene juga. Nah, kalau ngeliat terus kemudian yang kedua dari gejala, kadang anak-anak juga nggak tahu tuh bedanya perut kembung, ya kan. Kemudian saya malnutrisi juga kita nggak tahu anak-anak. Kalau orang dewasa ngerasa gitu ya, kok hari ini saya lemes banget gitu kan, hari-hari kok agak pucat, lemes, nggak bertenaga, nggak bersemangat. Kemudian juga kok kadang pas lagi BAB atau buang air kecil kok ada darahnya, kemudian batuknya agak nggak nyaman. Dewasa tuh bisa ngerasain dan langsung bisa need seeking for medical attention gitu langsung. Beda sama anak-anak. Kadang mereka tuh cuma kadang keluhannya hanya nangis, nggak mau makan, kemudian juga tidur sepanjang hari gitu ya. Nah itu bedanya. Kalau ngeliat dari pola lifestyle seperti itu atau gaya hidup atau dari informasi yang memang seperti itu ya, kesannya memang lebih anak-anak lebih beresiko. Cuman sebarannya sebenarnya kurang lebih sama. Semuanya bisa terinfeksi. Mungkin lebih ke perilaku ya, Dok. Betul. Perilaku. Iya, perilaku ya anak-anak Dok, sebutannya. Benar, Dok. Nah, jadi tadi kita tahu dari dari yang dokter sudah sampaikan bahwa perilaku anak-anak ini membuat anak-anak lebih rentan terkena cacingan gitu ya, Dok ya. Dan mungkin yang menjadi pertanyaan adalah apa sih yang paling ditakutkan gitu yang terjadi pada anak-anak bila mana anak-anak tersebut terkena cacingan gitu ya, Dok. Dan mungkin ini mengarah ke mengapa penting gitu mencegah cacingan itu, Dok gitu ya. Nah,
Ini yang sebenarnya kita lagi usahakan ya, supaya tidak ada yang namanya malnutrisi yang berujung pada stunting pada anak-anak, terutama apalagi anak-anak ini kan masa depan bangsa kita, ya kan? Kalau ngomongin masalah resiko paling besar pada anak-anak, kita udah dibahas tadi di awal adalah masalah gizi. Pastinya adalah penurunan dari gizi anak-anak tersebut gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita bahas masalah periode golden period anak-anak yang usia di atas sampai 2 tahun. Itu kan masa perkembangan otak maksimum kan, optimum saat itu. Bayangin pada saat 2 tahun ternyata ada kekurangan gizi di situ. Berarti kan ada penurunan fungsi dari kemaksimalan perkembangan otaknya. Di atas 2 tahun ada pengurangan fungsi, ada penurunan nutrisi di situ. Berarti kan tumbuh kembangnya juga terhambat yang berujung kepada stunting. Stunting di sini bukan hanya secara visual dia memang pendek secara grafik ya, secara grafik nasional, tapi efeknya adalah ke depannya. Anak-anak yang stunting itu resikonya kalau sudah dewasa itu beresiko lebih tinggi terkena serangan jantung ataupun diabetes. Itu yang kita pengen cegah sebenarnya, bukan hanya sekedar visualnya kok lebih tinggi, lebih pendek, enggak. Nah, caranya tadi kita harus cek rutin dulu ke posyandu ya. Itu kan kejauhan sih ngomongnya ya, tapi nanti pokoknya itu seperti itu ya. Yang pertama adalah masalah tumbuh dan kembang anak-anak itu. Seperti itu. Jadi enggak cuma dari kualitas berpikir, kesehatan juga berisiko sebenarnya ke depannya. Karena kan mereka yang memimpin kita kan, nanti kan memimpin negara ini. Gitu sih. Nah, terus dok, ini tadi dokter sempat menyampaikan bahwa untuk mengetahui cacingannya itu ada pemeriksaan lebih lanjut dok. Apa kira-kira pemeriksaan yang harus dilakukan untuk mengetahui cacingannya? Oke. Jadi sebelum kita langsung ke pemeriksaan ya atau pemeriksaan khususnya, kita harus cari tahu gejala terlebih dahulu ya. Jadi jangan sampai kita periksa tapi nggak ada gejala gitu kan. Pertama tadi udah dibahas di awal, kita harus memiliki yang tadi gejala-gejala seperti khas pada kecacingan, kayak misalnya tanda-tanda malnutrisi pada baik itu anak-anak ataupun dewasa gitu ya, kayak misal lemah, letih, lesu, lunglai, kemudian juga mungkin ada BAB berdarah, reaksi alergi yang kok jangka panjang, kayak batuknya panjang tapi nggak terus stop gitu padahal udah diobatin, kemudian gatal terutama pada anus, terutama pada malam hari, kemudian juga BAB berdarah, kemudian juga gatal-gatal ruam-ruam pada badan tanpa ada sebab dan itu nggak sembuh-sembuh. Kemudian itu yang pertama, gejala awal dulu seperti itu ya. Kalau misalnya udah ada tanda-tanda ini kok ngalami tapi udah berobat kok nggak sembuh-sembuh gitu ya, mungkin bisa jadi investasi cacing. Nah kalau misalnya udah ada gejala-gejala seperti itu, konsul aja ke dokter, baik itu dokter umum atau kalau misalnya anak-anak ke spesialis dokter anak ataupun kalau ke dewasa spesialis penyakit dalam, itu nggak ada masalah ya, no isu ya. Pilih aja yang sekiranya memang tergapai oleh masyarakat ya. Konsultasi gejalanya seperti apa, kemudian kalau misalnya pada pemeriksaan dokternya itu ada kok kesannya kayak ada kecacingan ya pada pasien atau pada kita. Nah itu ada pemeriksaan khususnya, biasanya pemeriksaan khususnya adalah swab atau usap kotoran ya. Jadi nanti dokter akan mengirimkan surat untuk ke lab untuk dilakukan permintaan pemeriksaan tinja atau feses kita gitu ya. Nanti dari lab biasanya akan dikasih tuh tempat wadah khusus tinja yang akan dibawa pulang. Rekomendasi sebenarnya di waktu kapan aja nggak ada masalah, cuman kalau beberapa literatur bilangnya paling bagus pada malam hari, karena beberapa kasus yang tadi itu kayak misalnya cacing bulu ya, itu bertelurnya itu yang gatalnya itu pada malam hari itu telurnya lagi banyak ya di bagian bagian anusnya itu ya, jadi itu kan ideal banget pas, jadi bisa ketemu cacingnya, bisa ketemu larvanya atau bahkan telurnya gitu ya. Nah caranya biasanya kita dikasih tempat sama ada spatula, jadi bentuknya kayak stick es krim tuh. Nah, nanti pada saat kita ingin BAB, pada saat kita pulang ya, usahakan jadi bisa di bagian toiletnya, di pinggirnya itu antara kita taruh plastik ataupun langsung nggak ada masalah sebenarnya, no isu, karena emang kotor udah kotor gitu ya. Cuman kita pupnya itu nggak boleh langsung nyemplung ke air, gitu kan. Agak pinggir dulu. Jadi gimana caranya tuh kotorannya nempel dulu, bisa kita ambil dengan ujungnya ya. Bukan bagian yang nempel bawah lantainya, tapi bagian ujungnya itu kita swab, kita ambil dengan menggunakan spatula khusus itu atau stick es krimnya itu. Kalau nggak ada bisa pakai stick es krim bekas yang bagus, yang bersih ya. Pokoknya ambil secukupnya, nggak usah banyak-banyak, masukin ke dalam tempat sampel yang diberikan oleh orang labnya itu. Kemudian tutup. Kita boleh rapatkan dengan selotip kalau misalnya khawatir baunya kemana-mana ataupun mungkin sedikit berair, kita nggak paham ya. Yang utama tapi adalah kasih nama
kasih label, kasih nama, itu yang paling utama karena kita nggak mau kotoran sampel kita atau contoh sampel kita yang akan mau diperiksa ketukar sama orang lain. Jadi kita harapannya kita sebenarnya kita sehat tapi malah ketukar sama orang lain, kan nggak lucu ya. Nah, cara itu nanti kalau misalnya hasilnya udah diberikan ke lab itu rilis hasilnya dikonsultasikan lagi ke dokter gitu ya, karena nanti dokter yang akan menyimpulkan kira-kira ini jenis kecacingan apa sih, apakah memang ada positif cacing atau enggak, kemudian ada komplikasi apa yang ada di kotoran tersebut. Yang tadi udah dibahas di awal, ada darah, itu kan juga masalah cacingan juga, masalah perlu diperhatikan ya. Kadang darah itu nggak kelihatan, Dok. Kalau misalnya hemoroid atau masalah apa sih hemoroid? Wasir. Kalau ambeien wasir itu darahnya seger kelihatan, murni gitu ya, seger ngocor gitu. Tapi kalau pada kecacingan darah itu kadang nggak kelihatan, hanya bisa dilihat oleh lab mikroskopik gitu ya. Makanya itu akan jadi bahan pertimbangan. Untuk apa? Jenis cacing, kemudian apa yang ada di kotoran tersebut itu menentukan jenis obat yang akan diberikan oleh dokter, berapa lama kita minum sampai penanggulangan setelahnya gitu. Jadi setelah kita dapat hasil, konsultasiin aja lagi langsung ke dokternya, DPJP-nya langsung. Tadi itu jadi pemeriksaannya untuk menentukan juga nanti obat-obatan gitu ya, Dok ya. Nah, untuk anak dan dewasa ini, Dok, obat-obatannya apa, Dok? Sama nggak atau berbeda? Terus ada nggak obat yang mungkin bisa digunakan oleh masyarakat terlebih dahulu sebelum mungkin mereka ke dokter? Misalnya dari gejala mereka pikir, oh ini mungkin cacingan mereka ini, atau mending langsung ke dokter aja, Dok? Gimana, Dok? Nah, kalau ngelihat dari Kemenkes yang mewajibkan untuk minum obat cacing, ada kan, Dok ya, disarankan, direkomendasikan untuk minum obat cacing 6 bulan sekali gitu ya, atau setahun 2 kali. Nah, itu bisa sebagai penanggulangan pertama atau pencegahan. Atau mungkin dibilang pengobatan sebenarnya kurang efektif ya sebenarnya, karena kita nggak ngerti kan cacing isinya apa, lebih ke arah pencegahan di awal gitu ya. Itu boleh aja, Dok, pakai obat-obatan yang dijual secara bebas aja. Itu ada mereknya banyak ya kan, mereknya banyak, itu baca aja di belakangnya kira-kira dosisnya berapa, karena kan anak-anak sama dewasa beda ya, Dok ya. Ada yang 1 botol pot cair, ada yang 2 tablet sekaligus gitu ya, dan itu biasanya single dose atau 1 kali minum. Nah, itu boleh digunakan bebas. Rekomendasi nggak ada masalah, tinggal dibaca belakangnya aja, dan itu untuk sebagai pencegahan kecacingan pertama. Hanya saja kalau misalnya itu udah dilakukan, tapi kok rasanya kok keluhan ini masih berlanjut, kita juga udah konsultasi ke dokter, tapi kok penyakit-penyakit yang kayak batuk lama, kemudian juga gatal lama, kemudian juga ada penurunan berat badan yang lama juga, padahal kita udah konsultasi tapi kok nggak sembuh juga. Nah, itu baru dikonsultasikan ke dokter untuk menentukan, tadi balik lagi ke lab lagi, konsultasikan lagi hasilnya apa, nanti dokter akan memberikan resep apakah harus diminum 3 hari, apakah harus diminum 7 hari, apakah harus diminum lebih dari itu, atau jenis obatnya beda-beda. Nah, itu lagi balik lagi ke dokter DPJP-nya. Terus kalau misalnya cacingan ini bisa nggak sembuh sendiri, Dok? Atau kalau misalnya tidak diobati, apa risiko yang bisa terjadi, Dok? Oke. Kalau untuk sembuh sendiri, saya rasa biasanya kalau udah sampai ada gejala itu jumlah cacingnya udah cukup bikin efek ya. Kayaknya itu sulit untuk sembuh sendiri, Dok ya, kecuali enggak. Saya rasa sih enggak gitu ya untuk sembuh sendiri, apalagi udah sampai ada gejalanya kelihatan gitu ya. Maka dari itu ya kalau sampai dibiarkan lama ya, tadi kalau misalnya bayangin kita punya rumah, anggaplah tubuh kita tuh rumah kita ya. Di situ banyak makin berkembang biaknya tikus atau serangga lainnya. Ya kan? Yaitu bayangin usus kita hanya ukuran cuma segitu, cacingnya berkembang biak banyak di situ, makin banyak. Jadi tempat ususnya itu makin padat. Efeknya apa? Ya tadi, kalau misal ususnya semakin isinya cacingnya semakin banyak, berarti kan ada namanya obstruksi. Obstruksi itu dalam bahasa biasanya itu bahasa awamnya itu penyumbatan ya, tersumbat. Nah, tersumbat di sini nggak cuma masalah dari jumlah cacingnya, tapi dari efek si cacingnya itu yang merusak sistem saraf si ususnya. Jadi sebenarnya cacingnya nggak banyak, tapi karena sarafnya itu rusak, akhirnya pergerakan si ususnya supaya bisa lancar nggak jalan. Jadi kesana seperti terhambat. Nah, kalau misalnya itu efeknya akan bisa ya mau nggak mau harus secara manual diangkat, dalam artian kata ya harus dioperasi entah diambil cacingnya atau dipotong bagian usus yang udah nggak sehat lagi, disambung yang sehat. Itu efeknya jauh banget ya, itu ekstrim banget ya kalau misalnya seperti itu.
Atau yang udah saya katakan di awal, kalau misalnya investasi udah sampai nyebar ke otak, ya itu dampaknya bisa ke sana juga. Itu kalau misalnya nggak disembuhkan atau nggak dideteksi dari dini. Pada Seperti beberapa itu. cacing seperti itu. Pada beberapa cacing ya dok ya. Baik dok, jadi tadi dokter sudah sempat menyampaikan mengapa penting mencegah kecacingan ini dok. Sekarang bagaimana? Nah, bagaimana para healthy people di rumah nih dok supaya tahu cara mencegah cacingan itu dok? Oh iya, ini yang paling penting ya dok ya. Sebenarnya sederhana dan Kemenkes juga pemerintah juga sudah mengedukasi masyarakat ini dari lama gitu ya. Sebenarnya simple sederhananya adalah perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS ya. Yang salah satunya kan PHBS sudah banyak tuh dok ya, banyak gitu ya. Nah salah satunya adalah cuci tangan sebelum makan atau cuci tangan setelah melakukan aktivitas-aktivitas yang dirasa tidak bersih gitu ya. Itu yang utama, yang pertama cuci tangan karena beberapa cacing memang spesifiknya lebih ke arah dari mulut gitu ya per oral atau tapi nggak menutup kemungkinan ada cacing yang nembusnya juga dari kulit seperti itu. Nah itu yang pertama PHBS. Nah nggak cuma PHBS dari diri kita, tapi juga kalau misal kita punya hewan peliharaan itu juga harus di PHBS kan juga ya dok ya. Jadi kadang kalau misalnya kita punya hewan peliharaan ternak, oke lah, mereka udah ahlinya, udah paham cara menggunakan alat pelindung diri yang benar, kayak misalnya pakai sepatu boots atau pakai sarung tangan, atau ya memang rasanya kotor gitu kan, biasanya cuci tangan tuh ya. Nah cuman biasanya yang suka kelewat tuh pada yang punya hewan peliharaan, ya contohnya seperti anjing, apa kucing gitu ya, itu juga bisa sebagai penularan juga kalau misalnya kucing atau anjing peliharaan kita tuh kecacingan juga. Ya, karena apa? Beberapa kita kan juga kalau pelihara hewan peliharaan kan naruh basket kotorannya juga kadang kan di living room atau di ruang utama ataupun bahkan di kamar kita, ya kan? Terus kemudian juga kita nggak pada saat hewan peliharaan kita itu buang air atau pup gitu ya, kita nggak cebok juga kan, dan pantatnya juga nempel-nempel kemana-mana, entah ke kasur, apa ke laptop, apa ke paha kita gitu, kita juga pegang-pegang bulunya. Nah kalau kayak contohnya misal kucing nih, itu bulunya itu bisa nyebarin si cacing, kayak cacing bulu itu juga bisa dari bulunya bulu kucing ataupun cacing ini spesifik Strongyloides itu juga bisa dari anjing juga gitu kan, langsung nembus ke kulit bahkan. Nah itu dia makanya, dan kita nggak bisa kontrol itu dok, gimana dia pup atau gimana. Tapi satu yang bisa kita intervensi adalah rutin mengkontrolkan hewan peliharaan kita. Jadi nggak cuma diri kita juga harus kontrol rutin. Kalau misalnya ada gejala, hewan kita juga harus kontrol rutin meskipun gak ada gejala, karena dia nggak bisa ngeluh kan. Seringlah konsultasi ke dokter hewan. Jadi punya hewan peliharaan itu juga investasinya juga harus ke dokter hewan juga gitu ya. Baik itu cek vaccine secara rutin, minumkan obat cacing juga secara rutin. Ya itulah bentuk kasih sayang juga kepada hewan kita ya dok ya, nggak cuma dari kita juga, karena kita udah tanggung jawab sama hewan kita. Jadi intinya gitu, PHBS dari diri kita, PHBS dari hewan peliharaan kita, ataupun dari lingkungan. Seperti itu ya, nggak cuma masa cacingan ya, tapi yang kedua juga dari nutrisi ya, dari olahraga ya. Jangan sampai kita udah kayak ekstrim, jangan-jangan kita cacingan nih, padahal sebenarnya makan kita ya masih kurang bagus. Setiap hari makannya karbohidrat full tanpa ada protein, atau enggak kita olahraganya kurang, sedentary life gitu, cuma duduk tiap hari gitu ya, kan itu juga bikin lemas juga. Nah jadi faktornya adalah PHBS itu yang utama, dari kebersihan, dari pola makan, kemudian pola stres, kemudian juga olahraga yang cukup. Nah itu kalau misalnya emang bisa dicukupi atau dipenuhi PHBS dengan baik, kita bisa cegah kecacingan ini bersama-sama kok, bener. Nah healthy people, kita tadi sudah mendengar penjelasan dari Dr. Radit tentang cacingan, terutama pada anak dan dewasa. Cacingan pada anak bisa menyebabkan penurunan gizi tadi, yang kemudian bisa menghambat tumbuh kembang daripada anak. Padahal anak adalah masa depan dari bangsa dan negara ya. Dan di Medica Plaza nih, teman-teman healthy people, ada fasilitas pemeriksaan gizi dan cacingan yang dilakukan langsung oleh dokter spesialis anak, khususnya bagi teman-teman Medica Plaza yang ada di Balikpapan. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa dapatkan melalui Instagram @medicaplaza, dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Medica Plaza agar healthy people tidak ketinggalan info-info kesehatan menarik lainnya di MP Talk Podcast. Life is great. Sampai jumpa teman-teman healthy people.